Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan terkait pendahuluan pada mata kuliah praktikum visualisasi dan optimasi. Saya izin share screen. Ya. Nah, di mana mata kuliah praktikum visualisasi dan optimasi ini merupakan mata kuliah praktikum yang ada di program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, dan ini juga merupakan mata kuliah wajib wajib program studi, dan artinya mahasiswa program studi matematika wajib mengambil mata kuliah tersebut. Seperti itu. Nah, dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, maka mahasiswa pun juga wajib menggunakan komputer dan aplikasi yang berkaitan pada mata kuliah ini untuk visualisasi dan optimasi secara langsung. Kita masuk ke deskripsi mata kuliah, yang dimana diharapkan setelah mengikuti tutorial praktikum visualisasi dan optimasi ini, mahasiswa terampil menggunakan software GeoGebra, Excel, dan Solver. Dan ini software ini digunakan untuk menentukan solusi suatu masalah matematika. Seperti pada software GeoGebra digunakan untuk membuat visualisasi fungsi, visualisasi graf, dan graf pemrograman linear dan tak linear. Nah, sedangkan untuk software Excel ini digunakan untuk membuat visualisasi data tabel, visualisasi data grafik, sedangkan ketika kita menggunakan Excel Solver, ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear, masalah transportasi, masalah penugasan, dan masalah pemrograman tak linear. Seperti itu. Dan di mana karena ini merupakan mata kuliah di semester 6, artinya mata kuliah ini juga memiliki mata kuliah prasyarat. Artinya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini wajib sudah mengambil atau mengontrak mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah prasyaratnya seperti mata kuliah kalkulus diferensial, pemrograman linear, riset operasi, pengantar analisis jaringan, pengantar statistika, serta pemodelan dan visualisasi data. Seperti itu ya. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu mahasiswa terampil, artinya bisa menggunakan software GeoGebra untuk membuat visualisasi fungsi, visualisasi graf, dan grafik pemrograman linear maupun tak linear dalam menentukan solusi suatu masalah matematika, serta juga bisa terampil menggunakan software Excel dan menggunakan software Solver. Seperti itu. Selanjutnya, bahan dan sumber belajar untuk mata kuliah ini bisa menggunakan panduan praktikum visualisasi optimasi STMA 4324, dan juga bisa mengakses ini di RBV. Lalu juga mata kuliah lain yang berkaitan dengan mata kuliah ini seperti mata kuliah kalkulus 1, analisis jaringan edisi 2, programan linear, dan bisa juga menggunakan panduan panduan pada mata kuliah riset operasi edisi 1. Nah, di mana mata kuliah yang prasyarat itu akan berkaitan dengan mata kuliah praktikum visualisasi dan optimasi ini. Jadi bisa silakan dicari-cari lagi buku yang ada yang sudah diambil pada semester sebelumnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini berkaitan dengan pelaksanaan tutorial selama 8 sesi, yang dimana karena ini merupakan mata kuliah praktikum, dan artinya akan ada tidak hanya kita menggunakan e-learning, tapi kita akan praktikum praktek langsung dengan menggunakan virtual ya, kita menggunakan virtual, yang dimana itu akan dilaksanakan 3 kali virtual atau akan dilaksanakan daring langsung tanpa menggunakan platform e-learning, yaitu di bukan di sesi 1 ya, tapi disebut dengan webinar 1, webinar 2, webinar 3. Di mana webinar 1 ini akan dilaksanakan sebelum sesi 1. Artinya kita
sesi 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026. Nah, artinya webinar 1 ini akan dilaksanakan sebelum sesi 1. Jadi seminggu sebelum sesi 1 dilaksanakan atau beberapa hari sebelum sesi 1 akan kita laksanakan. Nah, itu masuk ke sesi pendahuluan dan terkait jadwal webinar 1 ini akan diinfokan di e-learning ya, kapan waktunya, harinya, jamnya. Jadi silakan terus dipantau e-learningnya seperti itu. Nah, lalu ini webinar 1. Itu webinar 1 ini kita akan dijelaskan terkait mata kuliahnya apa, seperti apa capaian pembelajarannya sama seperti yang saya jelaskan ini, pelaksanaannya, penilaiannya, dan bagaimana tugas-tugas yang akan diberikan dan harus diselesaikan tepat waktu. Gitu ya. Begitu juga dengan evaluasi yang akan dilaksanakan. Nah, sesi 1 ini masuk materi. Nah, materi pertama yaitu mengenai visualisasi fungsi atau graf dengan GeoGebra. Jadi sesi 1, 2, 3, sesi 1, 2, 3, itu dengan menggunakan GeoGebra, begitu juga sesi 2 GeoGebra, tapi sesi 3 kita menggunakan Excel. Jadi di sesi 1, 2, 3 sudah menggunakan software yang berbeda, gitu ya. Nah, sesi 1, 2, 3 ini masing-masing sesi ada tugasnya. Dan biasanya tugas itu diberikan waktu 2 minggu dan wajib harus sudah selesai. Ketika tugas itu belum selesai dalam waktu 2 minggu, tidak ada dispensasi keterlambatan. Seperti itu. Ya, dan diharapkan tugas 1 sudah diselesaikan eh, dan baru bisa dengan tenang kita mengerjakan tugas 2. Artinya disegerakan tugas 1 agar di sesi 2 bisa tinggal menyelesaikan tugas 2. Begitu juga dengan sesi 3, menyelesaikan tugas 3 tanpa ada beban lagi mengenai tugas 1 dan 2. Artinya, selesaikan dengan cepat untuk tugas 1 dan tugas 2 dan selanjutnya tugas berikutnya. Seperti itu. Nah, lalu di sesi 4 ada namanya evaluasi 1 yang disebut dengan webinar 2. Webinar 2 ini akan kita laksanakan dan di mana webinar yang akan kita laksanakan itu merupakan evaluasi tugas 1, 2, dan 3. Jadi tugas 1 ada penilaiannya, ada penilaian juga, dan evaluasi ini juga penilaiannya dan lebih besar bobotnya, dan itu adalah praktek menjelaskan hasil dari tugas 1, 2, dan 3. Seperti itu. Ya. Nah, lalu sesi 5 materi lagi, yaitu mengenai software solver, yaitu tentang pemrograman linear. Lalu sesi 6 juga materi transportasi atau penugasan dengan solver. Sesi 7 juga begitu, pemrograman tak linear dengan solver. Dan di mana masing-masing sesi mempunyai tugas 4, 5, dan 6. Dan sama seperti sesi 4, sesi 8 kita akan mengadakan evaluasi lagi, evaluasi terkait tugas 4, 5, dan 6. Dan disebut dengan webinar 3, seperti itu ya. Jadi terkait evaluasi ini, silakan disesuaikan formatnya, sudah ada nanti di e-learning, bagaimana bentuk format tugasnya, format laporan akhir yang akan dipraktekkan pada sesi 4 dan 5, ya di mana itu akan menjelaskan mengenai tugas di sesi sebelumnya, gitu ya. Nah, lalu terkait jadwal webinar 2 dan webinar 3 ini akan diinfokan lebih lanjut, nanti akan disesuaikan dengan jadwal dari saya dan jadwal dari Ananda semua, dan harapannya kita bisa menemukan jadwal yang cocok. Dan jadwal yang cocok itu bisa kita laksanakan sebelum sesi 5 berlangsung, gitu ya. Kita lanjut. Sama seperti di mata kuliah sebelumnya, di mata kuliah yang sudah pernah diambil, bahwa mata kuliah ini akan ada komponen penilaian yang akan dikumulatifkan, akan dikumpulkan, lalu disatukan menjadi suatu nilai akhir Ananda, yang dimana nilai akhir itu akan bisa bernilai tinggi atau mungkin nilai standar atau nilai yang paling bawah. Nah, nilai yang akan keluar di akhir itu ya bergantung dengan komponen penilaian yang ada ini dan itu terpenuhi dan itu dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut,
gitu ya. Nah, di sini tugas ada 6 karena sesi kita ada 8, tugas ada 6, lalu yaitu sesi 1 sampai 3 tugas, sesi 5 sampai 7 tugas, sedangkan sesi 4 dan 8 itu adalah evaluasi, seperti ujian langsung, tetapi ujian langsung atau praktek, tetapi ini hanya menjelaskan tugas 1 dengan 2 yang sudah jelas, yang sudah dikerjakan, seperti itu. Bukan mengerjakan tugas yang lain, tapi hanya menjelaskan, mempresentasikan jawaban yang sudah didapatkan di tugas 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan webinar 3, presentasi. Ini adalah menjelaskan terkait soal yang ada di tugas 4, 5, dan 6. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah laporan akhir. Laporan akhir ini adalah sudah ada formatnya, silakan diperhatikan terkait format yang ada di e-learning. Disesuaikan, jangan menggunakan format yang lain, tapi menggunakan format yang ada di e-learning. Seperti itu. Oke, dan yang perlu diperhatikan bahwa output mata kuliah visualisasi dan optimasi ini adalah laporan akhir praktikum. Ya, laporan akhir praktikum yaitu menggunakan template laporan akhir praktikum visualisasi dan optimasi yang ada di e-learning. Lalu eh, laporan akhir inilah ya apa namanya, tidak ada pelaksanaan ujian, ujian tertulis, tetapi has, ada apa namanya, ujian itu akan dilaksanakan dengan membuat laporan akhir pada mata kuliah ini. Seperti itu. Semoga terkait penjelasannya bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.